Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jamaah zikir Anfas, semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Dalam kesempatan kali ini, kita coba ingin mengenal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi nikmat untuk pertumbuhan tubuh kita dan untuk kehidupan kita. Baginda Nabi bersabda, sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Ada sepertiga nikmat, Nabi katakan sepertiga itu adalah nikmat makanan. Sepertiga yang kedua, Nabi mengatakan nikmat minuman, dan sepertiga yang ketiga, Nabi mengatakan nikmat pernafasan. Mari kita lihat skemanya dalam gambar ini. Dalam gambar ini coba kita beri lingkaran untuk memandu memahami sepertiga nikmat pernapasan, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman. Dalam hadisnya Nabi mengatakan pertama, 1/3 ini adalah nikmat makanan. Satu per tiga yang kedua, Nabi mengatakan nikmat minuman. Satu per tiga atau sepertiga yang ketiga, Nabi mengatakan nikmat pernafasan. Hidup kita tidak terlepas dari tiga hal ini. Butuh makanan untuk kita makan, butuh air untuk kita minum, dan butuh oksigen untuk kita hirup sebagai nikmat pernapasan. Kita kenali satu persatu, kita identifikasi. Secara umum nih, kita makan pagi, siang, lalu sore atau malam. Paginya biasanya dikatakan sarapan, siangnya makan siang, malamnya makan malam. Cukup itu. 3 kali dalam satu hari kita makan cukup. 3 kali. Bahkan 2 kali pun dalam satu hari cuman kita makan juga cukup. Ada kok orang yang dia tidak terbiasa sarapan pagi, paling cuma minum air, lalu dia beraktivitas. Nanti begitu siangan sedikit lalu dia makan, lalu kemudian dia akan makan lagi nanti menjelang maghrib atau sesudah maghrib. Itu cukup 2 kali makan. Tapi secara umum 3 kali.
Lalu nikmat minuman coba kita identifikasi. Minum ini, satu orang dalam satu hari tidak akan habis dan tidak akan sanggup menghabiskan sampai 10 liter. Katakanlah pagi 1 gelas, pagi bersama dengan makan sama. Kemudian siang sambil makan kita juga minum, ya kan? Kemudian sambil makan malam kita juga minum, sama. Paling ada tambahan nanti setelah minum di pagi hari bersamaan dengan sarapan, menjelang makan siang bisa saja mungkin 1 gelas atau 2 gelas. Intinya nikmat minuman pun sebetulnya ini masih bisa diperkirakan dalam satu hari cuma berapa liter saja yang kita habiskan air. Lalu sepertiga yang ketiga adalah nikmat pernapasan. Bagaimana dengan nikmat pernapasan ini? Nikmat ini tidak begitu populer untuk dibahas. Jarang orang mengingatkan kita tentang nikmat pernapasan ini. Maka kami, Jamaah Zikir Anfas, coba untuk mengenalkan nikmat pernapasan itu dengan detil dan dengan sangat jelas. Mari kita identifikasi. Dalam satu hari ada waktu 24 jam. Dalam satu hari 24 jam. Sepanjang 24 jam dalam satu hari satu malam ini, tak 1 menit pun kita berhenti bernafas. Dalam 24 jam ini, tak dalam semenit pun kita berhenti dalam bernafas. Dalam keadaan terjaga, sambil bekerja, lelah bekerja kita istirahat pun bernafas. Bahkan pada saat istirahat malam hari kita tertidur, pulas kita tidur hingga terbangun pagi hari, sepanjang kita tertidur pun nafas kita tidak berhenti. Begitu nikmat nafas menemani dan menyertai kita. Begitulah kita sebagai hamba Allah dalam menghabiskan oksigen kita gunakan untuk bernafas. Bayangkan 24 jam ini baru 1 hari. Padahal di antara kita sudah ada yang berusia 50 tahun. 50 tahun sudah. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada yang menghitung 360 hari, ada yang menghitung 364 hari. Kalau ini ingin kita perjelas, kita sudah coba pernah menguji 1 menit secara umum orang bernapas itu, ya kan, ternyata sekitar 4 nafas masuk dan 4 nafas keluar. Itu dalam 1 menit. Sedangkan di dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kalau dalam 1 menitnya saja ada 4 nafas masuk yang kita hirup, serta 4 kali
kali kita mengeluarkan nafas, sudah bisa dihitung sebetulnya itu dalam 1 jam saja sudah berapa kali kita menikmati oksigen untuk kita hirup sebagai pernapasan. Berbeda pemakaiannya nikmat nafas ini dibandingkan dengan makanan dan minuman, juga berbeda peruntukannya. Pemakaiannya lebih banyak, lebih sering tidak berhenti. Peruntukannya adalah menentukan hidup dan matinya kita. Sedangkan makanan dan minuman, pemakaiannya tidak sebanyak nikmat pernapasan. Peruntukannya hanya untuk pertumbuhan organ tubuh kita, baik organ dalam maupun organ luar. Karenanya, 1 hari kita tidak makan, 24 jam kita tidak makan, 24 jam kita tidak minum, tidak mati. Tapi jangan coba-coba nikmat pernapasan. Peruntukan nikmat pernapasan ini adalah untuk menentukan hidup dan mati, dan peruntukan makanan dan minuman adalah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan organ tubuh kita. Saudara, kita jamaah zikir anfas, coba mengambil spesialisasi, memberikan penjelasan dan penyadaran kepada kita semua betapa sungguh nikmat nafas ini sangat banyak kita dalam menggunakannya dan amat sangat berharga sekali. Perbedaan lain, kalau kita tidak punya makanan yang mau kita makan, tidak punya air yang mau kita minum, masih ada selain Allah yang bisa memberi kita makan, dan masih ada selain Allah yang memberi kita air untuk kita minum. Karena kita bisa masih minta dengan saudara, minta dengan teman, minta dengan tetangga. Jika tidak ada makanan dan minuman yang mau kita makan dan kita minum. Tetapi beda sekali dengan nikmat pernapasan. Ini memang betul cuman dan hanya Allah saja yang bisa memberi. Makanya orang yang telah kehabisan nafas, orang yang telah menghembuskan nafas terakhir, tidak ada selain Allah yang bisa memberinya bernafas lagi. Disitulah terjadinya kematian. Perbedaannya lagi, ada kekhususan nikmat nafas ini dibanding makanan dan minuman. Di nikmat pernapasan ini sebetulnya Allah letakkan kesempatan kita untuk meraih cita-cita husnul khotimah. Tidak mungkin orang mau mencari husnul khotimah dengan terakhir kali dia makan atau dengan terakhir kali dia minum. Tetapi jika terakhir kali dia bernapas, yang terjadi kepada seseorang, kepada kita, kepada semua hamba Allah, kepada makhluk yang namanya manusia, pasti kematian. Dan kalau kita melatih diri, mengidentifikasi bahwa ini nikmat, lalu nikmat ini kita syukuri. Cara bersyukur nikmat ini kita latih diri kita seiring pernapasan untuk senantiasa ingat kepada Allah, dibangun dengan sungguh-sungguh secara istiqomah hingga sampai masanya kita menghembuskan napas terakhir. Bersamaan itu kita dalam keadaan syukur dan ingat Allah. Itulah letaknya rahasia husnul khotimah bagi para pemburu husnul khotimah yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka zikir anfas menganggap ini satu yang sangat urgen sekali, yang sangat penting untuk dicerdaskan dan dimengertikan kepada umat. Maka dalam kesempatan ini, melalui tema zikir anfas, kita coba menyampaikan ilmu ini kepada semuanya.
bahwa nikmat nafas ini sangat berharga, dan saking berharganya nikmat nafas itu juga bisa membuat martabat diri kita berharga di hadapan Allah, karena sebagai hamba berhasil menutup kehidupan ini di hembusan nafas terakhir dalam keadaan mengingat Allah. Demikian saudara-saudaraku, pengetahuan singkat tentang perbedaan dan spesialisasi dari 3 nikmat ini. Jika ada manfaatnya, semoga ini menjadi ilmu, semoga ilmu ini bermanfaat, terus kita amalkan, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.